Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan langkah pemerintah untuk merasionalisasi badan usaha milik negara di ajang World Economic Forum Davos, Swiss. Dan langkah ini guna meningkatkan efisiensi dan meningkatkan tata kelola serta manajemen terbaik yang memenuhi standar internasional. Now manages 1,044 state-owned enterprises. We are going to bring this down to around at most 300. We will rationalize, we will get rid of inefficiency. We want the best governance and the best management under international standards. I have allowed Danantara to recruit expatriates, foreign citizens, to be able to lead these companies. We want the best brains and the best minds in the world. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di hadapan para kepala negara dan pemimpin perusahaan global yang menghadiri World Economic Forum di Davos, Swiss terkait upaya rasionalisasi jumlah badan usaha milik negara atau BUMN dari 1.044 perusahaan menjadi 300 perusahaan plat merah. Presiden Prabowo juga menegaskan akan menghilangkan inefisiensi di perusahaan-perusahaan milik negara agar bisa tercipta tata kelola dan manajemen terbaik yang memenuhi standar internasional. Bahkan Presiden memberikan ruang bagi Danantara untuk merekrut pemimpin-pemimpin perusahaan terbaik di dunia guna mencari orang dengan pemikiran terbaik di dunia yang bisa memimpin BUMN. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, rasionalisasi BUMN demi tata kelola berstandar internasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Antoni Leong. Beliau adalah Ketua BBP HIPMI bidang sinergitas BUMN Danantara dan BUMD. Kemudian juga ada Bapak Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group LM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Antoni, apa kabar? Baik, Pak Pras, makasih. Baik, terima Sehat kasih. selalu. Sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Toto, apa kabar Pak? Kabar baik Pak Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Toto mungkin akan memberikan pandangan review juga nih terkait dengan kinerja BUMN kita begitu di sepanjang tahun 2025. Apa yang bisa Anda sampaikan? Apakah sudah sesuai dengan harapan, ekspektasi masyarakat juga begitu Pak? Silakan. Ya, menurut saya tahun 2025 bukan tahun yang mudah lah ya bagi perekonomian nasional ya, juga termasuk untuk BUMN ya, khususnya karena kemudian di 2025 kan juga kemudian pemerintah memutuskan berbagai kebijakan ekonomi ya yang kira-kira akan membuat ke depan itu menjadi bisa lebih baik, tapi juga perlu ada perubahan mendasar yang perlu dijalankan ya. Sepanjang 2025 saya kira juga secara kelembagaan juga BUMN mengalami perubahan yang cukup fundamental ya. Jadi mulai kemudian berpindah dari model Kementerian BUMN menjadi kemudian model pembentukan Danantara ya. Kemudian juga dari Danantara juga kemudian dibentuklah oleh Undang-Undang 16 2025 adanya BP BUMN misalnya ya. Jadi berbagai macam perubahan ini saya kira juga mempengaruhi bagaimana kemudian kinerja BUMN sepanjang 2025 tadi bisa dijalankan lah ya. Banyak hal yang masih perlu harus kemudian adanya penyesuaian di antara BUMN sendiri menghadapi perubahan-perubahan fundamental dari sisi kelembagaannya. Juga beberapa kebijakan kaitannya misalnya ya, bagaimana Danantara menginstruksikan kepada BUMN untuk lebih menahan diri dalam melakukan misalnya ya, rencana-rencana investasi, capital expenditures, dan lain-lain. Sehingga prosesnya menurut saya sepanjang 2025 banyak hal yang kemudian banyak BUMN harus melakukan proses yang lebih selektif bagaimana mereka akan menjalankan aksi korporasinya. Ya. Nah dalam konteks ini tentu kemudian harus ada angka-angka begitu ya yang harus disajikan apakah kemudian performance-nya lebih baik atau sama dengan tahun sebelumnya misalnya ya. Kalau misalnya dari segi angka total revenue keseluruhan BUMN ya, tahun 2024 itu kan sampai 3.120 T lebih begitu ya. 2025 terus terang kita belum mendapatkan angka pastinya berapa sebetulnya realisasi ya. Tapi kalau misalnya dari segi target dividen saja, 2025 kan ditargetkan kira-kira keseluruhan BUMN bisa
menghasilkan sekitar 90 T begitu ya. Dan membaca berita di November tahun 2025, Kepala Danantara sudah menyampaikan bahwa kemungkinan realisasi bisa di atas 90 T lah ya, disebutkan angkanya. Nah, jadi saya kira kita harus menunggu nanti kira-kira laporan resmi Danantara sendiri kaitannya dengan pencapaian berbagai macam indikator finansialnya seperti apa. Jadi mudah-mudahan sih masih bisa sesuai dengan target-target yang telah mereka tetapkan ya. Baik, baik Pak Toto. Nah Pak Antoni, dari sisi pelaku usaha Anda melihat bagaimana? Tadi Presiden Prabowo sudah menegaskan bahwa memang ya akan melakukan rasionalisasi BUMN begitu, yang tadi jumlahnya di atas 1.000 kemudian menjadi sekitar 300-an Pak Antoni. Apakah ini menjadi satu langkah yang tepat dan strategis dari sisi pelaku usaha atau bagaimana nih Pak Antoni? Ya, tentu pernyataan dari Pak Presiden Prabowo di World Economic Forum di Davos ini kan memberi sinyal ya, bahwa agenda reformasi BUMN ini melalui Danantara tidak lagi sebatas wacana, tapi akan diimplementasikan secara struktural. Tentu saat ini Danantara ini kan sudah mengelola 1.044 entitas BUMN termasuk anak dan cucu usaha. Targetnya akan dirasionalisasi menjadi sekitar 300 untuk tentunya ini bisa memperbaiki efisiensi, tata kelola dan kinerja jangka panjang. Kami melihat ya, jumlah struktur yang banyak ini kan selama ini kan banyak potensi menciptakan duplikasi fungsi. Kompleksitas dalam pengelolaan yang tidak sebanding dengan produktivitasnya. Tentu dengan fokus pada entitas yang nanti kontribusinya strategis terhadap perekonomian nasional, Danantara dapat meningkatkan ya nilai tambah value added BUMN secara keseluruhan. Tapi memang perlu diperhatikan langkah-langkah solusi yang relevan dalam memastikan proses ini terus berjalan efektif dan efisien. Baik ya, itu dia berarti memang suatu langkah yang strategis ya untuk bisa mengerucutkan begitu menjadi 300 perusahaan BUMN yang memang tadi sudah disampaikan nanti akan berstandar internasional. Nah Pak Totoan, menurut Anda bagaimana? Dari 1.044 kemudian menjadi 300, lantas seberapa tinggi juga kalau kita lihat urgensi dari upaya rasionalisasi BUMN ini begitu Pak Toto? Ya, meskipun angka-angkanya misalnya jumlahnya sampai di atas 1.000 ya, tapi kan secara kinerja itu nggak terlalu bagus lah ya. Artinya keseluruhan BUMN itu kan kondisinya Pareto ya. Jadi ada banyak BUMN tapi kira-kira hanya sedikit BUMN saja yang memiliki kinerja bagus yang bisa menyumbangkan baik dari sisi revenue maupun profit begitu ya. Sehingga saya kira langkah yang sudah dijalankan oleh pemerintah lewat pembentukan Danantara kan sebetulnya dalam rangka juga proses bagaimana pengelolaan BUMN bisa menjadi lebih baik. Jadi rasionalisasi ini menurut saya juga suatu langkah ya. Bahwa kedepannya nanti kemudian Indonesia mungkin akan lebih memiliki sedikit BUMN tapi lebih memiliki daya saing yang lebih kuat lah begitu ya. Sehingga harapannya tentu dengan rasionalisasi ini nanti fokus dari Danantara dalam pengelolaan BUMN juga bisa lebih kuat. Scope of control-nya itu juga bisa lebih baik lah begitu. Sehingga tidak terlalu banyak BUMN yang harus mereka kontrol begitu ya. Nah saya kira kalau rasionalisasi dijalankan dengan cara-cara terbaik begitu ya, dengan mekanisme yang oke, mudah-mudahan sih nanti ke depan BUMN yang kemudian tetap eksis, itu sesuai dengan harapan Presiden sebetulnya, bisa kemudian memiliki daya saing dan kemudian juga bermain tidak hanya di playing field di nasional begitu ya, tapi kemungkinan juga bisa menjadi pemain di level regional atau di pemain global ya. Jadi saya kira rasionalisasi menjadi suatu langkah yang cukup baik dalam rangka peningkatan daya saing BUMN Indonesia ke depan. Itu dia, tata kelola, kemudian manajemen terbaik begitu yang standar internasional, nanti seperti apa implementasinya kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya ya. Pak Toto, Pak Antoni, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kita akan cermati bersama perusahaan-perusahaan plat merah ataupun BUMN dengan laba bersih terbesar di sepanjang tahun 2024 secara full year. Kita akan cermati mana saja. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Bank Rakyat Indonesia menempati posisi pertama dengan laba bersih terbesar di tahun 2024 meskipun data tahun 2025 yang tadi sudah disampaikan juga masih belum ada angka pasti begitu ya. BRI 60,15 triliun rupiah
Kemudian menyusul Bank Mandiri 55,78 triliun, kemudian di posisi ketiga ada Pertamina 50,52 triliun, Mind ID 36,53 triliun rupiah dan Telkom 23,64 triliun rupiah untuk laba bersihnya. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama BUMN dengan dividen terbesar di tahun 2024. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan juga. Masih dari Bank BRI 25,7 triliun rupiah dividen yang diberikan, kemudian Bank Mandiri 17,1 triliun, Pertamina 11,2 triliun, Mind ID 9,3 triliun dan Telkom 9,2 triliun rupiah. Itu dia BUMN dengan dividen terbesar di tahun 2024. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Antoni Leong, Ketua BPP HIPMI bidang sinergitas BUMN dan Antara dan BUMD, kemudian Bapak Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia. Baik, ini dia. Dengan beberapa informasi yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, lantas apa yang bisa kita lihat dari sisi tata kelola begitu? Apa yang mungkin perlu kita tingkatkan, kemudian kita bisa standarkan kalau mengikuti tadi Pak Prabowo menyatakan harus sesuai dengan standar internasional. Nah, Pak Toto, apa yang bisa kita mungkin bagian-bagian mana yang masih bisa kita benahi begitu? Ya, saya kira langkah-langkah yang sudah diambil sudah relatif cukup tepat lah ya. Pertama misalnya pembeda di antara mana fungsi regulator dan mana fungsi operator ya. Oke. Baik Undang-Undang 1 2025, Undang-Undang 16 sudah menjelaskan ya. Jadi bagaimana peran dari Danantara sebagai operator, kemudian peran dari BPBUMN sekarang ya sebagai pengawas begitu ya. Dan kemudian juga berbagai macam kaitannya dengan kementerian teknis begitu ya, sebagai pihak regulator yang nanti juga tentu BPBUMN harus melakukan langkah-langkah koordinasi begitu ya. Kedua juga saya kira sudah mulai disampaikan tadi Presiden juga dalam pidatonya sudah sampaikan bahwa kemudian kami akan melakukan juga rekrutmen ya para profesional sebagai pengelola. Saya kira juga ini menjadi salah satu kata kunci ya, bagaimana nanti kemudian para profesional ini juga diharapkan ya memiliki model di mana tata kelola yang mereka bawa dari perusahaan-perusahaan lebih baik bisa kemudian masuk diimplementasikan pada perusahaan-perusahaan BUMN di mana mereka akan masuklah begitu ya. Dan yang ketiga juga saya kira adalah bagaimana kemudian aspek hukumnya akan ditegakkan secara lebih jelas begitu ya. Jadi mudah-mudahan sih ke depan ini implementasi dari penegakan hukumnya juga bisa jalan nih tanda petik ya tanpa tebang pilih sehingga kemudian implementasi dari good corporate governance bisa dijalankan dengan lebih baik di BUMN kita ya. Jadi dengan model-model tadi ya harapannya tata kelola bisa dilakukan dengan lebih baik dan juga kemudian aspek penegakan hukum juga lebih baik sehingga jalannya pengelolaan BUMN juga mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan dengan lebih baik juga. Baik Pak Toto, nah dari HIPMI, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai tata kelola tadi manajemen perusahaan-perusahaan plat merah ini yang masih perlu dibenahi dari kacamata dunia usaha begitu khususnya dari pihak swasta, HIPMI silakan. Ya masih di mute Pak. Oke, makasih Pak Pras. Tentu ketika bicara standar internasional kan seperti transparansi, akuntabilitas dan bagaimana profesionalisme ya masih menjadi satu tantangan dalam penerapannya di Indonesia. Bukan karena konsepnya tidak dipahami, tapi karena konsistensi biasanya di lapangan yang belum merata. Secara regulasi kan Indonesia sudah ada terkait undang-undang yang keterbukaan informasi dan sebagainya di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tapi tentu masih banyak SDM-SDM yang memang tumpang tindih, misalkan SDM yang memang secara kewenangan juga tidak sama dan juga ada tumpang tindih kewenangan dan kultur organisasi yang biasanya masih toleran terhadap praktik yang tidak efisien, tidak digitalized dan sebagainya. Tentu tantangan lain seperti kapasitas sumber daya manusia, sistem antar institusi, biasanya tidak semua BUMN memiliki standar manajemen risiko yang sama, Pak Pras. Kita lihat yang BUMN kelas A sama kelas B, kelas C ini kan biasanya berbeda juga dan tentu dia solusinya adalah perlu bersifat struktural dan sustainability, keberlanjutan. Tentunya yang pertama perlu dilahirkan satu penguatan sistem, bukan hanya sekedar individu tapi melalui standarisasi proses digitalisasi end to end dan integrasi antar lembaga.
Dan kedua, terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu difikirkan secara lebih komprehensif, khususnya pada level manajerial dan juga pengambil keputusan dengan pelatihan yang relevan dan tentunya berbasis data dan juga kebutuhan-kebutuhan seperti standar internasional. Tentunya ketiga, kami dari HIPMI tentu penekanannya adalah bagaimana kolaborasi dengan sektor swasta dan asosiasi usaha, termasuk HIPMI dalam mendorong bagaimana budaya profesional, transparan, dan akuntabel dalam melahirkan satu ekosistem bisnis nasional yang lebih baik lagi ke depan. Nah itu dia, menarik. Lantas Pak Antoni, apakah rasionalisasi BUMN ini justru akan membuka ruang persaingan yang lebih sehatkah begitu dengan pihak swasta ataupun mungkin UMKM juga di dalamnya di sana, atau bagaimana Anda melihatnya? Ya tentu kami melihat ya ketika ada rasionalisasi ini sebuah langkah yang sangat strategis, pada prinsipnya sangat positif bagi kami di iklim investasi di dunia usaha karena tidak saling berantem lagi. Jangan sampai semua sektor bisnis, semua sektor dunia usaha diambil oleh BUMN sepenuhnya. Dari perspektif kami tentu rasionalisasi ini kan hal yang baik melalui satu merger atau holdingisasi dan juga penajaman core bisnis. Saya mendengar beberapa paparan dari Pak Doni Oskaria di berbagai forum. Tentu saya lihat persaingan dari persaingan usaha swasta dan BUMN tentu akan semakin rapih ke depan karena core of business dari BUMN ini ditajamkan. Contoh misalkan Pertamina dengan sektor oil and gas tentu akan fokus di oil and gas, tidak lagi masuk dalam bisnis hospitality, hotel dan sebagainya. Dan ini kami sangat mengapresiasi dan tentunya perlu dibedakan juga Pak Pras antara BUMN yang melakukan fungsi pelayanan PSO, Public Service Obligation, dan juga BUMN yang dalam hal ini mencari keuntungan. Nah ini yang perlu kita pikirkan ke depan, jangan sampai rasionalisasi ini menghilangkan BUMN dalam tataran PSO, dalam tataran layanan publik misalnya. Ini yang harus kita dorong ke depan sama-sama, bagaimana pembagian dari kue-kue market dari swasta dan BUMN juga semakin rapi, semakin ke depan agar persaingan usaha semakin baik juga ke depan. Baik, semakin rapi, kemudian semakin adil tentunya di sana ya ke depannya begitu. Baik, kita akan jeda lagi sebentar ya Pak Antoni, Pak Toto, kita akan lihat nanti seperti apa karena tadi Pak Presiden sudah menyebutkan akan membuka peluang juga nih untuk SDM dari luar negeri begitu ya, pemimpin-pemimpin yang memang berpola pikir global. Kita bahas lagi lebih jauh di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Antoni Leong, Ketua BBP, HIPMI Bidang Sinergitas BUMN dan Antara dan BUMD, kemudian Bapak Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group LM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, Pak Toto, tadi juga di awal sudah disampaikan begitu ya oleh Pak Presiden bahwa akan membuka peluang nih bagi ekspatriat khususnya pemimpin-pemimpin perusahaan global begitu ya untuk ikut terlibat dalam mengelola BUMN sehingga tadi standarnya mengikuti standar internasional begitu Pak Toto. Menurut Anda ini suatu langkah yang bijak kah atau memang di sana diharapkan ya mungkin transfer ilmu di sana kah atau manajerial, silahkan Pak Toto. Seperti apa nih baiknya? Ya, saya kira kan keinginan Danantara atau juga Presiden ya ingin membawa BUMN Indonesia ke depan bukan hanya ada di level nasional saja ya, tapi juga bisa berkembang masuk ke level global ya. Nah tentu dalam konteks ini dibutuhkan bukan saja orang-orang yang berpengalaman di lokal, tapi juga orang-orang yang sudah memang punya pengalaman bagaimana membawa perusahaan bersaing di kancah global. Jadi kalau kemudian Danantara membuka kesempatannya bagi expatriate ya untuk masuk memperkuat jajaran perusahaan-perusahaan negara ini, saya kira suatu langkah baik lah ya. Paling tidak expatriate yang masuk itu bisa membawa beberapa poin positif lah. Satu, pertama misalnya kaitannya dengan pengalaman atau exposure yang mereka miliki begitu ya
di pengalaman sebelumnya begitu loh. Sehingga bisa dimasukkan sebagai istilahnya experience yang bisa membawa BUMN Indonesia punya kinerja yang lebih baik ke depan ya. Kedua juga harapannya tentu mereka juga memiliki track record ya. Jadi terutama kaitannya dengan soal aspek tata kelola. Oke. Jadi mudah-mudahan pada saat mereka masuk di BUMN Indonesia juga mereka bisa perkuat bagaimana implementasi tata kelolanya bisa dijalankan dengan baik lah kira-kira begitu ya. Tapi tentu juga ada beberapa masukan-masukan yang harus diperhatikan ya. Kalau expatriate masuk kemudian batasannya apa? Apakah mereka kemudian bisa masuk juga ke semua BUMN? Apakah ada pembatasan nggak? Tentu buat BUMN-BUMN yang dalam kategori industri yang strategis lah begitu ya, memiliki Ya. kerahasiaan negara dan lain-lain mungkin mereka nggak bisa banyak masuk ke sana atau tidak dalam posisi yang membuat keputusan akhir lah begitu ya. Ya, ya, Karena ya. banyak dari sisi tadi aspek kepentingan strategis negara di sana ya. Tapi bagi BUMN lainnya misalnya ya, yang lebih memiliki kemampuan untuk daya saing secara lebih komersial, mungkin mereka sangat dibutuhkan Oke. untuk membantu mempercepat bagaimana penguatan daya saing BUMN Indonesia ya. Jadi saya kira langkah-langkah serupa juga sudah dijalankan lah oleh beberapa negara lain ya, di Singapura, di Temasek, ya atau di Malaysia, di Khazanah juga saya kira mereka mempekerjakan cukup banyak expatriate ya, untuk membantu bagaimana baik Temasek atau Khazanah juga bisa tanda petik bersaing lah ya di kancah regional atau di kancah global. Jadi harapan saya mudah-mudahan dengan mulai masuknya expatriate ini bisa membantu penguatan daya saing BUMN ke depan. Baik, Pak Toto, tadi juga sempat disampaikan begitu oleh Pak Antoni begitu, jangan sampai bahwa rasionalisasi ini berpotensi mengorbankan fungsi pelayanan publik misalnya di sana. Anda melihat bagaimana begitu sehingga ada keseimbangan antara misi bisnis kemudian misi sosial di sana seperti peran BUMN begitu, Pak? Iya, saya kira memang kita harus melihat kepada akarnya, pada undang-undangnya ya. Jadi Undang-Undang 1 2025 maupun 16 2025 tentang BUMN kan menyebutkan ya bahwa fungsi BUMN itu bukan semata-mata fungsi komersial saja ya, Ya. tapi juga banyak fungsi lainnya kaitannya dengan soal pelayanan publik, kaitannya dengan soal bagaimana membantu meningkatkan kemampuan sektor usaha mikro, kecil, usaha perintisan dan lain-lain lah kira-kira ya. Nah, jadi dalam konteks ini saya kira pada saat rasionalisasi dijalankan, jangan sampai nanti kalau orientasinya hanya profit saja, maka tentu yang akan di-cut lebih awal adalah bagian-bagian kaitannya dengan layanan publik yang dianggap menyerap banyak dana misalnya begitu ya. Oke. Jadi kebijakan polisinya jangan sampai salah. Jadi saran saya ke depan supaya ini tidak terjadi, sebaiknya memang langsung dibuka saja mana bagian-bagian pekerjaan BUMN tadi yang kira-kira memang semestinya menjadi tanggung jawab negara dalam kaitan dengan public service obligation. Sehingga misalnya ya, kalau Pertamina atau PLN menjalankan juga fungsi-fungsi untuk menjalankan fungsi PSO, maka mereka catat saja dalam pembukuan yang terpisah berapa jumlah PSO yang mereka jalankan. Dan kemudian mereka bisa klaim kepada pemerintah. Sementara di sisi lain kemudian juga mereka memiliki satu pembukuan satu lagi untuk betul-betul fungsi komersial yang mereka jalankan. Oke. Sehingga ukuran kinerjanya itu nanti kita bisa ukur dengan cukup tepat begitu ya. Mana yang kategori indikator komersial, mana yang kategori indikator PSO. Jadi tidak bercampur ya. Baik. Dengan cara seperti ini mudah-mudahan sih mestinya nanti layanan PSO-nya tidak akan berkurang karena jelas akan di-cover oleh negara, tapi juga dari sisi komersialnya kinerjanya bisa diukur dengan lebih objektif. Jadi saya kira dengan cara model seperti ini, ya mudah-mudahan rasionalisasi kemudian tidak salah desain begitu ya, sehingga tetap layanan publik kepada masyarakat itu bisa tetap diterima dengan kualitas yang cukup baik ya ke depan. Oke, Pak Toto. Nah, HIPMI melihat bagaimana kalau kita lihat dan harapkan dampak rasionalisasi ini terhadap iklim investasi, kepercayaan investor begitu, khususnya investor global kalau memang rasionalisasi ini berhasil dilaksanakan begitu, Pak Antoni. Tentunya kita melihat ya bagaimana rasionalisasi BUMN ini kan sebagai langkah strategis yang pada prinsipnya positif juga bagi iklim investasi, termasuk bagi investor domestik dan juga global. Ya. Tentu harus dilakukan terukur dan transparan ya Pak Pras ya. Oke. Dari segi perspektif investor tentunya rasionalisasi
dalam hal ini kan penting untuk kita jaga ya beberapa hal dalam rangka memperkuat kepercayaan publik atau kepercayaan investor. Misalnya terkait bagaimana kepastian kebijakan dan kontrak. Nah, biasanya kan perusahaan-perusahaan yang mau di merger ini kan sudah banyak berinteraksi juga dengan stakeholder luar, dengan perusahaan-perusahaan luar, dengan perusahaan-perusahaan yang mau bermitra, entah itu perusahaan domestik ataupun internasional. Nah, ini yang harus dipikirkan bagaimana komitmen bisnis yang sudah berjalan. Nah, ini perlu kita pikirkan nih Pak Pras, jangan sampai rasionalisasi ini ibaratnya langsung ya udah tinggalin mereka semua padahal ada kontrak berjalan. Nah, ini harus dipikirkan secara matang. Bagaimana transparansi dalam prosesnya, termasuk alasan dari restrukturisasi ini kan perlu dihadirkan model bisnis pasca rasionalisasi seperti apa dan mekanisme pengambilan keputusan apakah ini di level cukup di level tataran anak usahanya atau harus di danantara. Nah, ini perlu di-clearkan dalam ya ke depan tentunya ruang kolaborasi ya dengan swasta nasional agar rasionalisasi BUMN tidak menutup akses tapi justru dalam hal menciptakan ekosistem kemitraan yang kompetitif dan baik juga ke depan. Tentu dengan pendekatan-pendekatan seperti itu rasionalisasi BUMN tidak hanya dipahami sebagai satu penataan internal tapi sebagai sinyal reformasi yang struktural, positif dan dalam rangka memperkuat daya saing Indonesia di mata internasional dan global. Itu dia ya, kolaborasi, kesetaraan begitu dengan perusahaan-perusahaan swasta di dalam negeri. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto bahwa BUMN juga harus terbuka mana yang memang PSO-nya, kemudian yang mana menjadi profit oriented begitu. Sehingga ada keseimbangan di sana antara memang kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga bisa mendapatkan profit dari kegiatan usaha yang dilakukan. Dan semoga rasionalisasi ini lagi-lagi yang paling penting adalah actionnya, implementasinya di lapangan begitu ya Pak Toto dan Pak Antoni ya, sehingga nanti benar-benar dirasakan dampaknya begitu untuk ekonomi Indonesia dan masyarakat luas di tanah air. Baik Pak Antoni, Pak Toto, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Terima kasih Pak Antoni, Pak Toto, terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi ya. Ya, pemirsa, Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 menyatakan total pembiayaan utang yang akan ditarik oleh pemerintah pada tahun 2026 ini mencapai 832,2 triliun rupiah, di mana angka tersebut meningkat sekitar 7,25% dari target penarikan utang di tahun 2025. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang rincian APBN tahun anggaran 2026 menyatakan utang baru yang akan ditarik sepanjang tahun 2026 ini sebesar 832,2 triliun rupiah atau naik 7,25% dari target pembiayaan utang 2025 sebesar 775,9 triliun rupiah. Target pembiayaan utang tahun ini juga lebih tinggi dari realisasi pembiayaan utang sepanjang 2025 yang mencapai 736,3 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono mengatakan, pembiayaan utang sepanjang 2025 yang mencapai 736,3 triliun rupiah setara dengan 94,9% dari target utang sepanjang 2025 yang sebesar 775,9 triliun rupiah. Penarikan utang ini merupakan bagian dari pembiayaan anggaran, di mana realisasi total pembiayaan anggaran adalah 744 triliun rupiah. Di sini teman-teman media kita bisa melihat dari total pembiayaan anggaran dengan realisasi sampai dengan 31 Desember itu sebesar 744 triliun. Itu dibagi pembiayaan utang 736,3 triliun atau 94,9%. Total utang yang akan ditarik pada 2026 senilai 832,2 triliun rupiah akan berasal dari penerbitan surat berharga negara sebesar 799,53 triliun rupiah dan pinjaman sebesar 32,67 triliun rupiah. Pembiayaan yang naik merupakan salah satu konsekuensi dari membengkaknya defisit APBN, di mana target defisit APBN naik dari target 616,2 triliun rupiah pada 2025 menjadi 689,15 triliun rupiah pada tahun ini.
Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, defisit APBN melebar, pemerintah akan menambah utang di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, kemudian Bapak Heri Gunawan, beliau adalah Direktur Next Indonesia Center. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Danang, apa kabar? Sehat, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Heri, apa kabar, Pak? Baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu, pemerintah menargetkan defisit APBN tahun 2026 ini memang lebih rendah ya dibandingkan dengan tahun 2025 lalu. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi dalam Undang-Undang APBN 2026. Nah, dari hitung-hitungan Next Indonesia, target penurunan ini akankah lebih realistis, Pak, di tahun 2026 ini, Pak Heri? Ya, terima kasih Mas Pras. Yang pertama, kalau memang itu terrealisasi, itu makanya kita harus mengucapkan selamat ya kepada pemerintah. Selamat itu apa? Ini kali pertama tahun 2026, maka utang pemerintah itu mencapai 10.000 triliun. Yang selama ini selalu ada di bawah gitu ya. Nah, yang jadi persoalan kan begini Mas Pras ya. Kita ngelihat pertanyaannya itu apa? Sekarang ini persoalannya kemampuan APBN kita itu, kalau kita lihat data pemerintah sendiri, itu kemampuannya pada kecenderungan semakin melemah. Misalnya gini, ini paling gampang kita lihat indikatornya pada keseimbangan primer ya. Keseimbangan primer itu kan selisih antara penerimaan dengan belanja pemerintah tanpa memasukkan biaya pembayaran bunga utang. Nah, keseimbangan primer kita ini sekarang sudah mulai berbalik. Kalau sejak tahun 2021 sampai 2024 misalnya gitu ya, atau 2023, itu kan trennya mengalami penurunan ya, defisitnya tuh. Nah, memang keseimbangan primer kita itu memang sudah defisit sejak tahun 2012 memang. Tapi mulai tahun 2025 ini sudah mulai berbalik, membesar kembali. Nah, kalau di catatan APBN 2026 itu realisasi 2025 prognosis ya, itu sekitar 63 triliun. Jadi artinya apa? Pemerintah untuk membiayai kehidupannya sendiri saat ini itu sudah kantongnya itu sudah bolong. Jadi artinya perlu ditambal dengan pembiayaan dari utang itu. Nah, yang jadi persoalan ini memang utang itu kalau dari sisi APBN, dari sisi regulasi itu masih jauh dari masalah, tidak ada masalah apa-apa. Karena rasionya terhadap PDB itu baru 40%. Ini kan baru 2 tahun kita misalkan menyentuh 40% lah ya, 2 tahun 3 tahun gitu. Nah, tapi ada risiko lain juga yang harus kita perhatikan gitu ya. Yang pertama, ini juga tadi saya katakan bahwa ini adalah sejarah baru, utang pemerintah akan tembus 10.000 triliun. Nah, yang kedua kita punya persoalan besar, misalnya gini, tax buoyancy kita. Tax buoyancy itu kan elastisitas atau respon penerimaan pajak terhadap perubahan PDB. Itu kan normalnya kira-kira idealnya 1 lah ya. Jadi kalau PDB-nya naik 5, kira-kira penerimaan pajak itu akan naik sampai 5 juga. Nah, tapi persoalannya pada tahun 2025 ini catatan pemerintah ya. Itu sudah minus 0,1. Jadi artinya ini ada yang berbalik gitu loh. Jadi kalau pemerintah PDB-nya tumbuh positif, ini malah tumbuh negatif. Jadi berlawanan arah. Nah, ini persoalan sehingga ini menunjukkan ada masalah besar pada kinerja penerpajakan kita. Nah, yang ketiga, risiko yang perlu diperhatikan adalah korban dari lemahnya anggaran yang sudah terlihat adalah belanja modal. Nah, tahun 2026 itu turun 40% dibandingkan tahun 2025. Jadi dari 428 triliun yang 2025 itu kemudian sekarang dianggarkan sekitar 274 triliun. Nah, jadi saya khawatir gini, ini ada visi baru yang diterapkan oleh pengelola anggaran kita, hidup adalah untuk hari ini. Ini berbahaya nih kalau sudah sampai kayak gini. Sebab ada belanja bayar bunga terus naik, misalnya 2025 itu 514 triliun, 2026 itu sudah menjadi 599 triliun. Jadi gitu, dari sisi legal, regulasi tidak masalah, tapi ada risiko-risiko lain yang memperlihatkan, mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal kita itu semakin melemah, Mas Pras.
Oke, baik Ya. Pak Heri. Ini nih menarik. Nah, lantas Pak Danang, nah kalau kita cermati dengan kondisi dari pelaku usaha, Apindo melihat begitu dengan tadi penggunaan anggaran APBN, kemudian Anda melihat bagaimana sih kinerja di tahun 2025 untuk bisa menatap tahun 2026 ini memang ini lebih challenging kah atau bagaimana dari sisi pelaku usaha melihatnya begitu, Pak Danang? Ya menurut kita sih nggak apa-apa ya. Kapasitas fiskal yang menurun itu menurut kita ya wajar-wajar aja karena akan ditambal dengan hutang ya. Tapi memang risiko buat dunia usaha memang agak mengkhawatirkan karena dunia usaha pasti akan menjadi target peningkatan revenue negara yang berupa pajak. Yang tahun kemarin kita juga shortfall kan mengalami hampir negara kekurangan pendapatan dari pajak sekitar 270-an triliun ya kalau nggak salah ya tahun kemarin. Tahun 2024 juga ya meskipun pas-pas banget gitu. Tapi artinya di tahun 2026 nanti juga akan mengalami situasi yang kami kira kenaikan pajak yang ditargetkan dari negara saat ini yang naik sekitar 400 triliun juga nggak akan tercapai. Karena iklim investasi situasi kita di saat ini tidak terlalu membaik. Begitu banyak industri kita mengalami situasi yang begitu sulit ya saat ini. Oke. Tapi di APBN 2026 kan ditargetkan kenaikan pendapatan dari pajak sekitar 400 triliun, benar nggak Pak Heri? Yang kemarin udah shortfall 270 triliun, tahun depan dinaikkan 400 triliun. Nah ini sesuatu yang mengkhawatirkan buat dunia industri karena kita akan menjadi salah satu bagian penting untuk dikejar-kejar untuk mencapai target 2026. Tapi ini ada satu juga yang kami agak khawatir ya. Sebenarnya Kementerian Keuangan kan belum menerbitkan undang-undang APBN 2026 ya. Jadi yang kami bisa pelajari adalah draft atau rancangan dari Undang-Undang 2026 itu, Undang-Undang APBN 2026 yang sebenarnya sudah disahkan oleh DPR pada September 2025 yang lalu. Tapi ini sudah bulan Januari hampir akhir, tapi undang-undang definitifnya belum dikeluarkan gitu. Atau saya tidak melihat atau tidak menemukan di mana. Nah, saya khawatir pemerintah juga dalam sikap yang ragu-ragu sehingga sampai sekarang masih reluctant atau khawatir untuk mempublikasikan APBN 2026 itu, Mas. Dan tentu saja ini buat dunia usaha membuat kita khawatir karena pemerintah tampak ragu-ragu dalam situasi saat ini. Oke, tapi kalau dilihat dengan likuiditas yang ada saat ini, kalau kita cermati dengan kemampuan dunia usaha ini Pak Danang, apakah Anda melihat tahun 2026 ini tantangannya dari sisi pembiayaan dan lain-lain begitu akan lebih mudah atau tidak? Mengingat kan banyak sekali likuiditas begitu yang sudah ada di perbankan kita, apakah itu bisa dimanfaatkan sehingga kita bisa meningkatkan tadi dari sisi pendapatan atau cuan dari dunia usaha, tapi juga akan mendorong juga penerimaan negara begitu di sana, Pak Danang? Ya, hampir kalau di target APBN revenue APBN 2026 kan sekitar 3,7 ya something ya, 3.700 triliun ya. Dan kalau kita lihat dari sisi pembelanjaan kan untuk belanja pembangunan menjadi sedikit pas-pasan banget gitu, sangat negatif karena belanja modal itu tidak nampak dengan jelas di situ, dan belanja untuk program-program prioritas justru lebih membuat dunia usaha agak khawatir karena belanja seperti misalnya belanja untuk MBG gitu udah hampir 10% dari target APBN kita kan 335 triliun dengan APBN kita 3.700 triliun. Ini kan sesuatu yang mungkin pemerintah punya pemikiran yang berbeda dari segi strategi politik anggaran kita tahun 2026. Di sisi lain Mas Pras, Pak Heri, ada satu juga yang harus kita mendengar nanti penjelasan dari pemerintah, misalnya terkait dengan pergeseran income penerimaan negara non pajak dari misalnya dari BUMN ya. Tahun lalu BUMN kita bisa mensetor dividen kurang lebih 85 triliun. Meskipun sangat rendah ya, karena target optimis seperti statement Pak Presiden kan 800 triliun. Jadi 10% dari target optimis, kayak sekitar kita 85% saat ini. Tapi dalam rancangan APBN 2026 itu
revenue dari BUMN atau dividen dari BUMN itu tidak terlihat jelas dalam APBN kita. Hanya masuk angka sekitar 1,8 triliun. Artinya pemerintah juga tidak memiliki politik anggaran yang cukup firm mau masuk kemana nih APBN kita saat ini kan, BUMN kita dalam APBN kita saat ini. Nah ini sesuatu yang menurut kami pemerintah masih ragu-ragu mau dikemanakan BUMN kita yang sekarang agak dipisahkan dari kekayaan negara, tetapi pendapatannya juga langsung dikelola oleh Danantara, tidak langsung ke kas negara. Nah artinya apa? Dari shortfall yang dihasilkan oleh BUMN kalau mengaca pada tahun 2025 sebesar 85 triliun dan kita kehilangan angka itu pada tahun 2026. Nah ini yang harus dijelaskan oleh pemerintah. Kita belum tahu bagaimana strategi politik anggaran pemerintah ke depan melalui Danantara ini. Ini menjadi salah satu yang menurut kami mestinya masih bisa diefektifkan daripada pemerintah menambah jumlah hutang sehingga sampai 10.000 triliun kekhawatiran Pak Heri tadi. Itu sebenarnya masih bisa mengoptimalkan pemasukan pendapatan dari BUMN kita yang sudah dikelola oleh Danantara, bukan malah memisahkan kekayaan itu ke Danantara yang dikelola secara mandiri. Baik, Pak Danang. Nah, kita akan lihat seperti apa sih kalau kita lihat dengan penarikan utang tadi, kemudian dengan target defisit di tahun 2026, menyikapi juga kondisi geopolitik ekonomi global. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya, Pak Danang dan juga Pak Heri. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan kembali kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan realisasi dan juga target pembiayaan utang dalam APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, dari tahun 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 dan APBN 2026. Kita lihat realisasi dan target pembiayaan utangnya di tahun 2025 kemarin 736,3 triliun, tahun 2026 ini ada kenaikan menjadi 832,2 triliun rupiah dan trennya ini cenderung naik dari tahun 2023 ya untuk target pembiayaan utang untuk APBN kita begitu. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi nilai defisit APBN. Ini dia nilai defisit APBN kita yang masih memang mengalami defisit dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan 2025 negatif 695,1 triliun rupiah. Itu dia di tahun 2025. Selanjutnya, bagaimana dengan persentase defisit APBN-nya? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga di tahun 2019, kemudian sampai dengan 2025. Ini dia defisit APBN ya sempat memang 2,2% terhadap PDB di tahun 2019, kemudian 2,35% terhadap PDB di tahun 2022, cenderung turun 2024 kita lihat 2,3, kemudian minus 2,92% di tahun 2025 ini ya memang ada peningkatan lah kalau kita cermati bersama dari sisi defisit APBN terhadap PDB ya minus 1,61 di tahun 2023, 2024-nya minus 2,3, tahun 2025-nya negatif 2,92% terhadap PDB. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana, Dewan Pakar Apindo, kemudian juga Bapak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah kita sampaikan, nah lantas Pak Heri, bagaimana Anda melihat kalau kita lihat dengan beberapa data tadi, ya apa sih dengan kondisi global, kondisi geopolitik begitu saat ini yang bisa Anda sampaikan begitu? Apakah memang Indonesia ya harus hati-hati begitu juga dalam mengelola anggaran pendapatan belanja negara kita begitu dengan kondisi saat ini, Pak Heri? Iya, menurut saya kan kondisi global itu kan tidak sedang baik-baik saja. Bahkan Bank Dunia itu sudah memprediksi misalnya harga minyak misalnya gitu ya, itu akan selalu berada di bawah 60. Kemudian juga Badan Energi Amerika juga sudah memprediksikan juga sudah di bawah 80 nanti tahun 2026. Ini persoalannya karena sekarang di dunia ini sedang kelebihan pasokan gitu ya. Jadi karena kelebihan pasokan kemudian industri-industri juga sedang mengalami perlambatan. Terutama di Tiongkok. Tiongkok ini kan konsumen untuk minyak ini terbesar kedua setelah Amerika. Nah, jadi kondisi di luar negeri sedang mengalami perlambatan. Ketika mengalami perlambatan itu efeknya tuh mereka akan melakukan proteksionis terhadap pasarnya masing-masing. Nah,
Karena negara-negara sedang melindungi pasarnya masing-masing, tentu ini akan berimplikasi besar kepada sektor usaha kita yang berorientasi ekspor. Nah, mereka akan susah melakukan penetrasi pasar. Nah, bahkan yang terjadi itu adalah misalnya sebagai contoh gini, di industri yang saya dengar ya, di industri petrokimia misalnya gitu ya, semua produk-produk bahan bakunya yang dari Tiongkok misalnya gitu, itu digunakan untuk dibuat di dalam negeri. Nah, ketika dibuat dalam negeri, itu sudah dikirim ke luar negeri, termasuk ke pasar Indonesia, itu sudah masuk di dalam bahan baku semi jadi. Misalnya untuk bahan baku plastik misalnya gitu. Nah, ini sekarang sedang menjadi bermasalah di kita. Nah, sudah ada bermasalah, dan Pak Danang itu dan kawan-kawannya sudah menganalisis bahwa ini pakai dumping dan pemerintah tinggal kenakan tarif ini karena berbahaya buat industri dalam negeri. Dan yang model seperti ini banyak dari pakaian segala macam. Nah, artinya apa pada anggaran? Sehingga tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Danang, anggaran sudah mengalami shortfall, ini bisa semakin dalam shortfallnya pada tahun 2026 gitu. Nah, sementara gaya menyerang ekspansif dalam anggaran, terutama untuk biaya program, kalau kita lihat di situ kan untuk biaya belanja program, itu kan naiknya besar sekali tuh, sementara belanja modal itu mengalami penurunan 40%. Multiplier effect pada belanja modal itu sudah jelas lebih tinggi ketimbang belanja program tadi yang dari program-program yang dibuat oleh pemerintah yang artinya sekali belanja selesai gitu ya. Kalau belanja modal itu kan multi years. Nah, ini bisa ini yang itu makanya saya bingung politik anggaran kita loh. Ini sekarang diturunkan sampai 40%. Nah, ini berisiko tinggi. Jangan lupa loh. Bank Indonesia mencatat pada ketika Gubernur BI Pak Peri Wadrio itu melakukan pidato ya di bukunya itu pada tahun lalu annual meeting untuk Bank Indonesia, itu 85% investasi di Indonesia itu berasal dari sektor swasta, Mas Pras. Sisanya yang 15% itu dari pemerintah plus BUMN, mereka menyebutnya investasi publik. Nah, artinya apa? Kalau tekanan terhadap sektor swasta dibiarkan, ini akan berimplikasi kemana-mana nih. Multiplier effect itu bisa PHK, bisa. Sekarang kita lihat indeks manufaktur kita sekarang kan sudah mulai, kalau nggak salah bulan lalu itu tersisa 51 dari 53, terus turun. Jangan heran kalau misalnya nanti ketika di Februari diumumkan sudah mulai lagi kembali masuk ke fase kontraksi. Nah, dengan demikian ini yang kita khawatirkan nanti di sini, posisi anggaran kita, posisi APBN kita itu akan semakin lemah. Karena tadi dunia usaha sedang menghadapi tantangan besar, baik masuknya produk impor maupun sesak napas di pasar dalam negeri karena masuknya barang-barang impor gitu. Pak Heri, lantas kalau misalnya dengan langkah-langkah tadi yang sudah dilakukan begitu, dengan adanya pinjaman yang akan dilakukan untuk bisa menutup defisit, apakah nanti ujung-ujungnya akan bermuara juga pada aktivitas ataupun geliat ekonomi di dalam negeri pada tahun 2026 ini, Pak Heri? Nah, saya lihat pembiayaan itu kan untuk menambal belanja program dari pemerintah, bukan belanja modal. Itu yang jadi persoalan. Yang menurut saya harus dikejar, menurut saya itu adalah belanja modal. Baik. Nah, dan jauh lebih penting lagi gini, itu tadi menarik ya soal disampaikan oleh Pak Danang sebelum itu terkait dengan BUMN. Nah, ini kan kita sekarang udah punya sovereign wealth fund yang namanya Danantara. Nah, bagaimana pembagian tugas antara pemerintah dengan Danantara itu saat ini menurut saya belum jelas. Kecuali hanya satu hal, seluruh dividen itu diambil oleh Danantara dan dikelola oleh Danantara. Pembagian tugas yang saya maksud itu adalah begini, Temasek dan GIC itu SWF-nya Singapura itu mengambil alih 20% dari total program pemerintah. Rata-rata seperti itu, terutama waktu COVID. Jadi ada banyak beberapa program pemerintah itu yang langsung ditangani oleh SWF. Jadi ibaratnya gini, pemerintah punya program, serahin dong BUMN. Kan di situ ada dana pemerintah. Jangan sampai BUMN dalam hal ini Danantara misalnya, mereka bisa menerima PMN, tapi dividennya diambil oleh Danantara. Ini kan gak fair. Kayak gitu. Ya, ini kira-kira gitu apa Mas Pras. Terima kasih. Baik. Pak Danang, terakhir menurut Anda bagaimana dengan kebijakan ataupun ruang fiskal yang tersedia akhirnya Pak di tahun 2026 ini untuk bisa mendorong sektor usaha juga begitu? Ya, masih di mute Pak Danang.
Ya, terima Ya, kasih. Jadi kita sih pesimis ya kalau pemerintah memiliki kebijakan fiskal untuk mendorong industri ya. Kemarin kita juga sudah meminta pemerintah untuk memberikan kredit lunak untuk industri padat karya, tapi sampai sekarang pemerintah juga tidak bergeming gitu. Artinya ada banyak hal yang pemerintah masih belum bisa melakukan sebuah intervensi kebijakan terhadap industri-industri kita di Indonesia dalam negeri yang saat ini masih mengalami situasi pengurangan ya. Jadi proses apa yang terjadi dalam industri kita masih begitu nampak deindustrialisasi secara prematur terjadi. Dan kita juga sering nagih kok pemerintah hasil dari insentif yang diberikan kepada industri otomotif elektrik kemarin gimana? oke. Kemudian pemerintah tidak terlalu open untuk memberikan hasil-hasil evaluasi itu. Nah, kita khawatirnya begini, persis seperti yang disampaikan Pak Hari, bahwa belanja program itu lebih mendominasi kerangka belanja APBN kita 2026 dibandingkan belanja modal. Nah, untuk kebutuhan investasi, pertumbuhan investasi atau ekonomi kita dalam negeri kan belanja modal mestinya, bukan program-program temporary ya seperti ya kita udah sebutlah misalnya MBG gitu yang begitu banyak menyedot anggaran. Nah, Mas Pras, saya tidak terlalu yakin ya apakah pemerintah dalam situasi kebijakan finansial saat ini, kebijakan fiskal saat ini akan memiliki cukup ruang untuk memberikan cukup banyak insentif pada industri kita yang sedang tidak baik-baik saja. Ingat market luar negeri kita juga sangat terdisruption ya dengan adanya kebijakan Trump misalnya, tarif Trump tuh. Terus market dalam negeri kita juga menghadapi situasi daya beli yang sedang menurun. Begitu banyaknya masalah-masalah supply chain kita yang mengakibatkan belanja di tingkat korporasi ya, belanja modal bahan baku itu menjadi relatif lebih mahal. Nah, saya tidak bisa memastikan apakah pemerintah saat nanti akan bisa memberikan diskon terhadap tarif listrik misalnya. Karena target revenue dari PLN dinaikkan terus. Tapi saya nggak ngerti ya, apakah termasuk PLN itu BUMN energi yang strategik ya, PLN, Pertamina dan segala macam itu dividen mereka dikelola oleh Danantara sendiri atau masuk ke APBN kita sih. Nah, ini yang harus dijelaskan dulu oleh pemerintah. Dan kami yakin dengan absennya Undang-Undang APBN 2026 yang saat ini tidak dipublikasi ke publik itu menunjukkan bahwa pemerintah masih menyembunyikan sesuatu. Mereka masih ragu-ragu dengan kebijakan yang sudah mereka susun bersama dengan DPR. Nah, kita tantang dulu di situ lah. Ayo segera dipublikasikan sehingga apabila ada satu kesempatan untuk perbaikan ya, misalnya pada tengah tahun 2026 seperti biasa ada perubahan APBN, itu masih bisa menyelamatkan negara ini dari pertumbuhan ekonomi yang menuju lebih baik lagi dan paling tidak pengelolaan hutang kita juga tidak terlalu menjadi momok yang mengkhawatirkan buat industri ya. Setiap tahun pembayaran bunga hutang aja udah mendekati berapa 400-an triliun gitu. Jadi lebih 10% dari APBN kita untuk bayar hutang gitu. Baik, itu dia beberapa informasi yang tadi disampaikan bagaimana pengelolaan utang ini menjadi concern bersama begitu ya, sehingga tadi jangan sampai mengganggu ruang fiskal untuk bisa memberikan bagaimana ya seperti biasa juga insentif yang diberikan apakah tetap berlanjut di tahun 2020 mengingat dunia usaha masih membutuhkan kehadiran pemerintah juga untuk bisa menjaga industri Indonesia tetap berjalan di tahun 2026 ini. Baik, Pak Danang, Pak Heri, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Danang, Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Mas Pras, Pak Danang. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.